Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah Aceh Hadiah SPDNM yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru, rekan-rekan seperjuangan yang hari ini hadir dalam rapat komunitas belajar sekolah Sombel kita, KBS kita, KBS Mansur Tubar. Hari ini izinkan saya menyampaikan satu program, rancangan program yang kami buat, ya, yang akan kita laksanakan nantinya secara kolaboratif dengan Bapak Ibu dan Guru serta beberapa mapel yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi ada beberapa hal ya serta program yang akan kami paparkan di sini. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengajar, khususnya mapel PJOK, mapel seni budaya serta bahasa Indonesia yang hari ini kita akan kolaborasikan terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya langsung menyampaikan beberapa program yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Ya. Ini latar belakangnya, sebelumnya ada program yang akan kita laksanakan yaitu senam berkibar bersama dengan pembersih sampah. Ya. Pembersih itu gerakan bebersih. Ya. Bagaimana gerakan bebersih itu kita laksanakan secara proses di setiap harinya. Baik Bapak Ibu dan Ibu semuanya. Latar belakangnya kenapa kami membuat program ini? Saya membuat program ini yang pertama ya memang senam itu tujuannya untuk menyehatkan badan kita supaya dalam proses kita dalam memberikan materi ilmu kepada anak peserta didik kita memiliki kesehatan yang stabil, yang konstan, sehingga dalam menyampaikan materi kepada peserta didik yang bisa kita sampaikan dan bisa diterima dan bisa dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian juga ada gerakan bersih-bersih atau beber sampah. Tujuannya juga sama tujuannya ke arah kesehatan pada lingkungan sekitar. Kalau tadi senam perkiban yang bertujuan untuk diri kita masing-masing, beber sampahnya, gerakan bebersih sampahnya, kita tujukan supaya badan kita sehat, lingkungan kita juga semua sehat. Baik, Bapak dan Ibu, jadi saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan guru seni budaya, rekan-rekan guru video, rekan-rekan guru bahasa Indonesia. Program ini kita akan laksanakan bersama secara kolaboratif. Walaupun kita bertiga dengan guru di sini, saya berharap semua bisa terlibat, semua Bapak dan Ibu yang terima juga bisa terlibat semua dalam proses pelaksanaannya. Tapi aplikasinya dalam proses ini berkaitan dengan 3 rumpun mapel ini. Yang pertama guru PJOK yang kaitannya dengan kesehatan. Saya bersama rekan-rekan yang PJOK yang menjadi pioner, menjadi yang terdepan, menjadi lokomotif untuk proses jalannya kegiatan yang kita programkan bersama ini. Terus juga seni budaya kita sudah diskusikan sebelumnya sebagai proses penilaian, di mana dalam senam nanti guru seni budaya bisa mengambil nilai dengan asesmen kolaboratif. Di situ kita bisa ambil bagaimana si peserta didik bisa merangkai gerakan-gerakan, juga merangkai musik yang tepat untuk disajikan dalam proses penilaian. Nah, tujuan akhirnya nanti di semester pertama ini di akhir semester kita adakan lomba antar kelasnya. Walaupun ini kita laksanakan nanti sesuai dengan jadwal setiap hari Rabu untuk senamnya, terus kemudian bersih setiap hari, tapi nanti di akhirnya ada output yang mana nanti kita minta datanya sebagai proses asesmen penilaian yang nanti 3 mapel kita ini. Juga mapel
silakan mungkin kita bersama-sama atau kolaboratif di setiap kelas membentuk kelompok bisa nanti kami akan buatkan dengan PJOK kelompoknya sudah ada. Jadi guru bahasa Indonesia bisa menerima kelompoknya dari kami dan di kelompok itu bisa dijadikan sebagai proses penilaian sumatif maupun formatif yang di semester 1 ini terkait dengan ya, sistem laporan kegiatan. Dan selanjutnya ya, tujuan yang paling mendasar dalam ya, kegiatan-kegiatan senam berkibar maupun ya, sampah yang pertama ya, senam berkibar kita ketahui bersama berkibar adalah moto ya, tombel kita, moto KBS kita ya, berorientasi dengan tujuan yang ditingkatkan serta bahasa mendapatkannya. Dengan senam ini ya ada 3 poin yang sangat signifikan ya. Yang pertama meningkatkan kesehatan itu sudah pasti ya. Nggak ada kita senam itu ya akan jadi sakit ya. Kita rasakan bersama bahwa senam adalah mengolah tubuh supaya bisa beraktivitas gerak ya. Jadi ya terhindar dari ya segala macam penyakit ya kita akan berubah ya. Yang kedua juga meningkatkan konsentrasi ya. Jadi sangat signifikan nih ya ketika kita melakukan senam ya, dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas ya, kita meningkatkan konsentrasi kita dalam proses pembelajaran ya. Yang seperti kita tahu ketika mengajar ya tujuan pembelajarannya apa, kadang kita sering lupa konsentrasinya buyar karena satu dan lain hal, akhirnya tujuan pembelajaran tidak sampai pada peserta ini ya. Dan terakhir ada meningkatkan mood ya, ini apalagi bagi yang kemudian ya seperti ya, Pak Anggia ya, yang boleh ya, yang kemudian ya kadang-kadang mood emang lagi nggak baik, tapi dengan senam ya kita bisa mengembalikan mood kita yang tadinya kurang baik yang menjadi baik. Karena di situ ada pelepasan endorfin ya, hormon yang meningkatkan ya, perasaan bahagia ya, dan mengurangi stres ya. Itu ya. Untuk kebebasan sampahnya ya, ini untuk kebebasan sampahnya yang pertama ya, tujuannya kita menciptakan lingkungan yang sehat. Nanti di senamnya kita sudah dapatkan ya secara individual ya, secara populasi ya. Nah, di kebebasan sampah ini tujuannya adalah lingkungan kita terciptanya ya, baik itu jasmani, bapak dan ibu guru, peserta didik ya, lingkungan sekitar juga yang mendukung ya, terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih bersama-sama. Ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kenyamanan ya. Konsentrasi kita sudah bagus dengan senam, terus mood kita udah bagus, tapi kalau ya tempatnya nggak nyaman, masih ya, kotor segala macam, masih ada bau sampah dari luar segala macam, ya itu akan mengurangi kenyamanan kita ya. Nah, ini dengan kebebasan sampah ini tujuannya salah satunya itu ya, akan meningkatkan kenyamanan kita. Dan yang terakhir kita disiplin ya, baik itu bapak dan ibu dan guru serta peserta didik kita ya, dengan terbiasa kita setiap hari ya. Ya ada sampah, membersihkan ruangan kelas, sekitar kelas setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan yang baik tentunya ya, khususnya ketika sudah kembali ke rumah maupun ke masyarakat. Nah ini rancangan kita ya, rencana kegiatan kita ya. Rencana kegiatan ini ya kurang lebih kita 1,5 bulan yang nanti diakhiri dengan ujian semester atau ujian sumatif di semester 1 ini ya. Dan karena kita udah ada di tahap kedua, minggu kedua. Minggu pertama kemarin ya saya sudah membuat rancangan kegiatan dan sudah berdiskusi juga dengan rekan-rekan PJOK, dan hari ini ya, ada kita udah ada masuk minggu kedua yang bersama bapak dan ibu semua, termasuk bapak ibu guru mapel yang berbeda dan 3 buku yang kita jelaskan hari ini kita sosialisasikan secara langsung. Besok kita akan atur juga yang di masing-masing kelasnya di terkait dengan pembelajaran apa yang menjadi program kita bersama ini kita sampaikan kepada seluruh peserta didik, termasuk mungkin nanti hari Senin di upacara bendera kita akan sampaikan juga program ini berkaitan dengan program kita yang kita akan laksanakan secara bersama-sama baik bapak dan ibu guru maupun peserta didik. Di minggu ketiga ya, secara khusus ya kita mendalam khususnya
MGPJOK Bahasa Indonesia serta Seni Budaya ya, sudah menyampaikan ya terkait dengan nanti outputnya sebagai bentuk ya, asesmen ya sumatif studi gitu kan. Nanti di akhir kita adakan P5, di mana di P5 itu kita akan melaksanakan nomor senamnya ya. Minggu keempat juga ini ya kita sudah laksanakan tadi yang saya sampaikan ya, karena nanti ada output ya sebagai bentuk asesmen sumatif siswa ya. Kita adakan kejuaraan nanti di minggu keempat ya, berarti ada waktu 2 minggu lagi kita sosialisasi ya, spesifik atau pada peserta didik. Nah, minggu ke depan kita udah buka buat jadwal nanti pendaftarannya bersama rekan-rekan guru MGPJOK ya. Di minggu keempat kita akan melaksanakan ya, proses penilaiannya dan sudah sampaikan juga kepada ketua KBS kita, pemimpin kita ya, Pak Alisun Haji. Nanti di minggu keempat ya bertepatan dengan P5 kita akan ke kejuaraan senam ya, yang nantinya sebagai bahan asesmen sumatif ya tiga mabuk kita ini ya. Minggu kelimanya sudah ada proses seleksi ya untuk kelompok yang tadi hasil lomba tadi kita akan seleksi ya, yang kita akan dilibatkan kepada guru seni ya, guru bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya menampilkan senamnya saja ya, jadi mereka punya bentuk laporan secara tertulis juga bagaimana proses perencanaan yang khususnya dia merangkai suatu gerakan yang dikaitkan dengan sebuah instrumen musik ataupun sebuah lagu bahkan gitu kan. Dan di minggu terakhir ya ini nanti di minggu ke-6 ya berarti ada di bulan Desember kita akan kumpul kembali, yaitu pertemuan terakhir kita akan melaksanakan evaluasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ya di jadwal yang 6 minggu ini. Nah ini ya, secara spesifik nanti senam berkibar kita adakan setiap minggunya ya, setiap dari hari Rabu ya, mulai dari 6.45 ya sudah berkolaborasi juga Bapak Kurikulum, Bapak Kepala Sekolah kita disampaikan ya, yang biar menjadi program ya, program utama sekolah yang nantinya tujuannya terkait dengan program-program sekolah yang dikaitkan dengan rapor pendidikan yang ada di PMM ya, termasuk tugas sampah kita adakan setiap pulang sekolah ya. Setiap pulang sekolah kita adakan sebelum pulang anak-anak ya 10 menit ya atau 5 menit menjelang pulang ya, kita bersama anak-anak ya kita ajak bersama-sama untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita, bersama yang ada di dalam kelas ya, di luar sampai dengan ke gerbang atau menuju keluar sekolah ya. Ya, dalam saat ini ya ini tantangan ya, dari tantangan yang memang sebelum pada proses perencanaan ya akan menunjukkan tantangan atau hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan perencanaan kita. Yang pertama adalah tentunya dengan waktu yang sedikit sekali kita ya, sampai dengan nanti akhir penilaian sumatif ya, waktu kita terbatas. Kemudian juga yang kita ketahui ya bahwa motivasi anak-anak ini sedang menurun dengan ya faktor cuaca yang sangat ekstrim ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya. Ya ini yang terakhir musim hujan ya. Lapangan becek, anak-anak naik lapangan, boro-boro mau turun ke lapangan, naik lapangan udah stuck di tempat. Ya, ini perlu ada solusi-solusinya. Ini kami sudah berdiskusi juga bersama MGPJOK. Yang pertama ya, tentunya kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, jadi kita ambil efisien sebelum KBM, makanya di sekitar di rencana kita ya 6.45 kita sudah melaksanakan 6.30 kita sudah menyiapkan, dan di 6.45 kita sudah melaksanakan program kita ya, khususnya senam berkibar ya. Kemudian juga menurut saya efisien waktu ketika memang pulang sekolah ya, justru ada beberapa menit ya kita sisihkan waktu di situ untuk mengajak seluruh peserta kita untuk ya bersih dulu di kelasnya ya. Kalau ada jadwal piket ya kita bersama, yang ada jadwal piket bisa di lingkungan keluarnya, yang piket bisa di ruang kelasnya. Yang kedua juga kita berkolaborasi ya, baik dengan
siswa ya, atau siswa dengan kita ya, atau siswa dengan ya temannya ya, ketika memang di situ ada motivasi yang menurun ya, saling mengingatkan gitu ya. Kita sama rekan-rekan guru ya, saling mengingatkan ketika memang kita lagi memang down sekali ya, turun sekali dengan beberapa persoalan di belakang kita ya, di belakang layar kita bisa melakukan kolaborasi rekan sejawat ya, atau diskusi bersama rekan sejawat baik peserta didik dengan peserta didik, guru dengan guru. Dan yang terakhir ya, kita punya aula, punya lapangan ya, walaupun hari ini aula kita itu masih terbatas, tapi kita bisa manfaatkan ketika memang masih menjadi saat ini ya, senamnya kita bisa laksanakan di situ ya. Kita juga punya lab yang mumpuni untuk kita laksanakan senam ya, dengan komposisi satu kelompoknya 5 sampai dengan 10 orang yang memungkinkan untuk melaksanakan senam. Jadi ini tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses pelaksanaan senam. Ya. Nah, produk yang dihasilkan ya, tadi di awal kami berkolaborasi ya, sebelumnya diskusi dengan satu rumpun guru mata pelajaran BJK, yang kedua sudah kami lakukan juga diskusi dengan Fakultas Bahasa Indonesia dan Pendidikan Seni ya. Nanti outputnya tadi sudah saya jelaskan ya, kaitan dengan proses penilaian ya, atau asesmen sumatif ya, semester 2 ini kita bisa ambil dari ya, proses perencanaan ini ya, di mana siswa jadi bisa merancang ya, program yang bagaimana sih latihan senam ya, Pak Weri, Pak Anggian ya, Pak Wawan, bagaimana sih merancang senam mulai dari dia menyusun rencanakan ya, gerakan apa saja yang kompetitif ya, karena nanti di outputnya di sana ada kompetisi ya, bukan hanya asal gerakan yang hanya sederhana gitu, atau ya ability yang sederhana gitu. Terus yang kedua juga ya, bisa dijadikan sebagai ya, bahasa Indonesia bisa dijadikan sebagai laporan atau hasil presentasinya nanti yang bisa dijadikan sebagai nilai asesmen sumatifnya. Juga di kesenian juga akhirnya bisa menjadikan ya, proses asesmen penilaian keterampilan ya, musik ya. Musik bukan hanya keterampilan memainkannya, jadi ya, yang aransemen ketika kita ada lagu ini kita masukkan dengan gerakan yang sudah ya anak atau peserta didik dapatkan, bisa ya berpadu dalam musik dengan gerakan yang sudah ya mereka temukan ya. Jadi ini produknya ya, jadi bisa kita ambil sebagai sebagai bahan asesmen sumatif kita di semester 1 ini ya. Dan yang terakhir yang lebih penting ya, ini bisa jadi program yang berkelanjutan ya, bahwa tujuannya adalah satu, kesehatan lingkungan yang sehat ya, jasmani yang sehat ya, akan berpengaruh tentunya dalam proses KBM yang ada di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu ya, cukup ini presentasi yang kami sampaikan terkait dengan program perencanaan. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, apa yang kami rencanakan bersama ya, bisa meningkatkan kualitas kita dalam proses pendidikan yang ada di sekolah, khususnya dalam komunitas belajar sekolah kita, yaitu Smart Sahabat kita ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Arpiati Dewi. Saya bekerja di SMA 1 Sukakarya dan saya adalah rekan kerja dari Pak Heri Kiswanto sebagai guru PJOK di SMA 1 Sukakarya. Belum lama ini guru PJOK di SMA 1 Sukakarya melakukan desiminasi yang bertemakan senam berkibar geber sampah. Jujur kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi kami, yaitu sebagai rekan guru maupun bagi siswa-siswi yang ada di SMA 1 Sukakarya. Kegiatan tersebut dapat memotivasi kami untuk selalu berolahraga, kemudian untuk selalu menjaga kebersihan, dan menginspirasi kami untuk selalu melakukan itu di SMA 1 Sukakarya.
Desiminasi yang dilakukan juga sangat bagus, sangat menarik, dan mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini terus berlangsung dan dapat memotivasi rekan-rekan yang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.